A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Eko Hadi Nugroho dari Fakultas Teknik Elektro semester 5 jurusan Komputer Digital. Saya akan sedikit menyampaikan presentasi tentang makalah saya, alat digital smartphone. Ke intinya, yakni pendahuluan. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun sudah menunjukkan kemajuan yang sangat dahsyat. Sebagai bukti contoh kecil, gadget atau smartphone sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena pada zaman sekarang ini, hampir semua kalangan tidak mengenal batasan umur, waktu, ruang, dan status sosial, baik anak-anak, remaja, pebisnis, orang tua, pedagang, maupun yang lainnya, sudah tidak bisa lepas lagi dari yang namanya teknologi tersebut. Kebutuhan hidup untuk bisa selalu terhubung dengan sesama, sosialisasi, prestise, dan gengsi sudah merupakan suatu alasan. Smartphone merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern saat ini yang akan menunjang aktivitasnya. Kemudian smartphone telah menjadi kebutuhan gaya hidup yang dianggap penting bagi sebagian masyarakat modern saat ini. Fenomena tersebut mendukung munculnya banyak smartphone yang menawarkan produknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi dalam hal berkomunikasi. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Bagi beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh piranti lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan smartphone? Kedua, apa komponen smartphone? Yang ketiga, bagaimana cara kerja smartphone? Yang keempat, apa manfaat dan dampak penggunaan smartphone? Tujuan dibuatnya makalah ini, yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan smartphone. Kedua, untuk mengetahui apa komponen smartphone. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara kerja smartphone. Sedangkan yang keempat, untuk mengetahui apa-apa manfaat dan dampak penggunaan dari smartphone tersebut. Langsung saja ke bab 2 menuju ke pembahasan. Pengertian dari smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan yang fungsi yang menyerupai komputer. Smartphone adalah kelas ponsel dari ponsel dan perangkat komputasi bergerak multiguna. Komponen dari smartphone yakni pertama layar. Sebuah smartphone tidak dapat dikatakan sebagai smartphone apabila tidak memiliki layar. Nah, untuk itu layar menjadi komponen utama dari berhasilnya sebuah smartphone. Menariknya, smartphone sendiri memiliki beberapa jenis layar yang dipakai oleh banyak vendor. Namun dari banyak layar yang ada, layar ponsel terbagi menjadi dua kategori, yakni LCD yang memiliki teknologi IPS dan LED yang menggunakan teknologi AMOLED dan Super AMOLED. Komponen yang kedua yakni baterai. Baterai merupakan komponen yang sangat penting bagi para konsumen, sebab ponsel ini dinilai dari beberapa besar kapasitas yang dihadirkan di dalamnya. Bahkan teknologi apa yang diusung di dalamnya juga menjadi fokus perhatian. Sekarang teknologi baterai yang dibawa oleh sebuah smartphone itu menggunakan lithium ion, baik itu baterai removable atau non-removable sekalipun. Ketiga, komponennya yaitu sistem on chip atau SoC. Kita sering mendengar istilah sistem on chip, tapi untuk mengerti seperti apa struktur pengoperasiannya tidaklah mudah. Namun pada SoC kamu dapat menemukan CPU, GPU, modem, LTE, prosesor layar, prosesor video, dan lain sebagainya.
Saat ini SoC diproduksi oleh beberapa perusahaan antara lain Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei, dan Apple. Yang keempat komponennya yaitu memori dan penyimpanan. Tidak ada smartphone yang bisa berjalan dan hidup tanpa diberikan sebuah RAM dan penyimpanan di dalamnya. RAM sendiri kini sudah banyak yang menggunakan dengan teknologi LPDDR3 dan LPDDR4. Bahkan smartphone flagship kelas atas sudah menggunakan LPDDR4X. Untuk masalah penyimpanan, smartphone pasti menyediakan memori internal. Saat ini kebanyakan terdiri dari 16 GB hingga 256 GB. Biasanya jika kita memiliki penyimpanan 16 GB, maka itu biasanya cuma dapat digunakan sekitar 12-13 GB saja. Sebab itu digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi pra-install. Yang kelima yaitu modem. Seiring berjalannya waktu, smartphone dituntut untuk berinovasi lebih baik lagi. Makanya banyak vendor smartphone itu memberikan penawaran dengan modem terbaik yang bisa mereka sajikan. Modem ini digunakan untuk menangkap sinyal agar smartphone dapat terkoneksi dengan baik. Nah, karena sekarang eranya 4G LTE, maka beragam vendor smartphone tidak tanggung-tanggung untuk menyiapkan SoC dengan kategori modem yang terbaik. Yang keenam yaitu kamera. Kamera merupakan hal sangat penting untuk fungsinya untuk mengambil gambar dan merekam video. Yang ketujuh yaitu sensor. Dalam sebuah smartphone, sensor utama sebenarnya yang wajib dipasang. Sensor tersebut antara lain accelerometer, giroskop, digital kompas, ambient light sensor, dan proximity sensor. Yang ketiga C yaitu cara kerja smartphone. Secara teori, smartphone merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memancarkan sinyal radio. Gelombang radio inilah yang dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik atau radiasi. Ketika handphone dalam kondisi hidup, secara kasat mata ia sedang memancarkan gelombang dengan maksud untuk mendapatkan menara BTS. Tujuannya agar ia bisa terkoneksi dengan menara BTS sesuai dengan provider yang mereka gunakan. Hal tersebut juga sama ketika handphone berpindah tempat di mana ia juga akan berusaha mencari menara BTS terdekat. Bahkan meskipun handphone Anda sedang dalam kondisi diam, ia akan tetap memancarkan gelombang agar supaya dapat terus terkoneksi dengan provider. Manfaat dan dampak negatif smartphone. 1. Manfaat smartphone yang pertama yakni untuk sarana komunikasi yang efektif dan efisien. Kedua, bisa menyelesaikan berbagai urusan pekerjaan. Ketiga, bisa digunakan sebagai fasilitas untuk usaha dan bisnis. Yang keempat, mempermudah kita untuk mengetahui segala informasi yang ada. Setelah itu, mampu menyimpan ratusan hingga ribuan dokumen penting. Sebagai petunjuk arah juga. Sedangkan dampak negatif smartphone, yang pertama yaitu tidak fokus saat belajar. Yang kedua, dapat menyebabkan kecanduan. Contohnya seperti candu game atau yang lainnya. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Yang keempat, prestasi akademik akan menurun. Penyebab dampak negatifnya yaitu prestasi akademik akan menurun karena proses belajar akan teralihkan perhatiannya oleh smartphone. Selanjutnya dampak negatifnya yakni membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar. Setelah itu meningkatkan level kecemasan dengan depresi. Dampak selanjutnya yakni resiko penyalahgunaan smartphone. Selanjutnya dampak yang buruknya yaitu mengganggu kesehatan, mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat, serta bisa melakukan tindakan kecurangan seperti untuk mencontek pada saat ujian dan lain sebagainya. Sebagai penutup, kesimpulan dari smartphone yakni sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel atau surat elektronik, internet, dan kemampuan membaca buku elektronik atau e-book, atau terdapat papan ketik baik sebagaimana jadi
maupun dihubung keluar, dan penyambung VGA. Dengan kata lain, smartphone merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon. Yang kedua, komponen smartphone adalah layar, baterai, sistem on chip, memori dan penyimpanan, modem, kamera, dan sensor. Yang ketiga, cara kerja smartphone. Secara teori, handphone atau smartphone merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memancarkan sinar radio. Yang keempat, perubahan teknologi komunikasi ini memiliki beberapa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Untuk saran, perkembangan teknologi dari tahun ke tahun sudah menunjukkan kemajuan yang sangat dahsyat, memudahkan perolehan informasi secara instan, dan perkembangan teknologi seiring dengan majunya suatu negara tersebut. Maka kita harus pintar-pintar memilih dan memilah dampak-dampak negatif maupun positif. Kita harus berusaha untuk selalu mengurangi bahkan meninggalkan dampak negatif dari smartphone tersebut. Sekian untuk presentasi makalah digital alat digital smartphone atau handphone saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.